Untuk yang sudah subscribe, semoga bisa jadi ninja yang hebat. Terima kasih. Scene dibuka di sebuah lapangan terpencil yang dikelilingi hutan lebat. Saruto berdiri dengan napas terengah-engah di hadapan gurunya, Kawaki Otsutsuki. Meskipun Saruto adalah keturunan Otsutsuki, dia tahu bahwa kekuatan murninya masih butuh pengendalian dan latihan yang keras. Kawaki, dengan lengan terlipat di dada, memperhatikan Saruto dengan tenang. "Kau belum cukup mengendalikan aliran cakramu, Saruto," ucap Kawaki tegas. "Kekuatan itu sudah ada dalam dirimu, tapi kau harus bisa memanfaatkannya tanpa bergantung pada karma." Saruto menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya dengan frustrasi. Ia teringat bagaimana ayahnya Boruto mampu menguasai karma dengan sangat cepat, dan tekanan untuk menyaingi kekuatan ayahnya membuatnya resah. Kawaki mendekat, menepuk bahu Saruto. Jangan banding dirimu dengan Boruto, setiap shinobi punya jalan masing-masing. Ingat, aku tidak mengajari kau untuk jadi Boruto atau siapapun. Aku ingin kau jadi dirimu sendiri, Saruto. Dia tahu Kawaki bukan orang yang mudah memberikan pujian, tapi di dalam hatinya, Saruto merasa gurunya percaya padanya. "Aku mengerti, Oji-san," jawab Saruto dengan lebih tenang. "Aku akan berlatih lebih keras lagi." Kawaki kemudian memberi isyarat kepada Saruto untuk kembali ke posisi awal. "Baik, kita akan mulai lagi. Fokus pada inti cakramu. Jangan memaksanya keluar. Jangan biarkan terjebak di titik-titik tertentu. Kau bukan hanya menggunakan otot, tapi juga energi jiwamu." Saruto mengangguk, lalu memusatkan pikirannya. Dia menarik napas perlahan dan mulai merasakan cakra dalam dirinya. Kali ini dia mencoba mengikuti instruksi Kawaki dengan lebih sabar, tidak terburu-buru seperti sebelumnya. Sedikit demi sedikit, Saruto mulai merasakan aliran cakra yang lebih halus dan stabil di dalam tubuhnya. 3 hari berlalu. Latihan yang intens, penuh dengan usaha keras, tetapi Saruto masih belum bisa melakukannya dengan sempurna. Ia frustrasi, tapi setiap kali merasa putus asa, ia teringat akan kata-kata gurunya. "Latihan ini bukan tentang seberapa cepat kau menguasainya," ujar Kawaki di hari ketiga saat Saruto duduk terengah-engah di atas tanah. "Tapi tentang seberapa kuat keinginanmu untuk terus mencoba meski kau gagal." Saruto meskipun lelah menatap Kawaki dengan semangat yang belum padam. "Aku tidak akan menyerah, Oji-san. Aku akan menguasai ini bagaimanapun caranya." Sekarang alirkan cakra ke tanganmu, lalu coba fokuskan di sekitarmu. Rasakan bagaimana cakra mengalir tidak hanya di dalam tubuhmu, tapi juga keluar. Saruto menutup matanya dan mulai berkonsentrasi. Dengan perlahan, dia merasakan aliran cakra di tangannya. Namun saat dia mencoba mendorongnya keluar, cakra itu langsung menghilang. "Ah, ini sulit," keluh Saruto, memegang kepalanya. Kawaki menepuk punggung Saruto keras. "Santai saja, Saruto. Kau sudah lebih baik daripada sebelumnya. Bagus. Jangan biarkan dirimu terlalu tegang. Kau sudah membuat langkah besar hari ini." Di malam hari, setelah latihan yang melelahkan, Saruto duduk sendirian di tepi hutan. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Saruto berbalik dan melihat ayahnya, Boruto, berdiri di sana dengan senyum lelah. Boruto duduk di sebelah Saruto, menatap langit yang sama. "Kawaki memberitahuku kau sudah berlatih keras. Kau tidak perlu menjadi sepertiku. Jadilah lebih baik dari aku. Kau punya potensi yang lebih besar." Saruto menatap ayahnya dalam-dalam. Kata-kata Boruto memberi dorongan semangat baru dalam dirinya. Keesokan harinya saat mentari menyinari Konoha, Saruto berjalan dengan langkah cepat. Sepanjang perjalanan, ia terus mendengar bisik-bisik para siswa tentang murid baru yang sangat kuat dari desa Kurosakabe. "Hei, kau dengar? Murid baru itu katanya mengalahkan beberapa jonin di desanya sebelum datang ke sini," ujar seorang siswa kepada temannya dengan antusias. "Ya, aku juga dengar. Dia bahkan dikabarkan menguasai teknik yang sangat langka dan mematikan," jawab siswa lainnya. Saruto berusaha mendengarkan tanpa terlalu memperlihatkan ketertarikannya, tapi hatinya sudah bergejolak. Siapa anak ini? Bagaimana mungkin ada murid dari desa kecil yang bisa menyaingi kemampuan shinobi tingkat tinggi, pikirnya. Ia sudah lama dianggap sebagai anak ajaib di Konoha.
dan kabar ini terasa seperti sebuah tantangan yang tak bisa ia abaikan. Saruto sedang berjalan di sekitar Akademi Ninja. Matanya terus mencari sosok Kairoshiki, murid misterius dari desa Kurosakabe. Saruto merasa ada sesuatu yang tidak biasa tentang Kairoshiki, namun ia belum bisa memastikan apa. Hingga akhirnya di sebuah taman di dekat akademi, ia melihat Kairoshiki sedang duduk sendirian. Saruto mendekat dengan hati-hati, mencoba tidak menarik perhatian. Namun, ketika ia berdiri di hadapan Kairoshiki, juganya aktif dengan sendirinya. Tatapan matanya langsung menembus tubuh Kairoshiki, melihat sesuatu yang berbeda. Kau memiliki organ dalam yang berbeda dari manusia biasa. Tulangmu dan genetikmu. Kau bukan manusia sepenuhnya. Kau memiliki genetik Otsutsuki, ujar Saruto tanpa ragu. Kairoshiki yang semula tampak tenang, mendadak menegang. Tatapannya yang tenang berubah menjadi serius, dan atmosfer di sekitar mereka seketika berubah. Bagaimana kau bisa tahu? Tanyanya dengan suara dingin, nyaris berbisik, namun jelas mengandung ancaman. Tak ada yang seharusnya bisa melihat itu, apalagi menyadarinya dengan begitu cepat. Saruto menatapnya tajam. Aku memiliki Jugen, kekuatan mata yang bisa melihat lebih dari sekadar cakra. Dan mata ini menunjukkan padaku sesuatu yang tak biasa tentangmu. Kairoshiki berdiri perlahan, menjaga jarak dari Saruto. Jadi, kau tahu tentang asal-usulku, tapi kenapa kau tidak melaporkannya kepada para petinggi desa? Saruto tersenyum kecil. Bukan gayaku untuk melapor begitu saja tanpa tahu lebih banyak. Aku ingin tahu alasan kenapa kau ada di sini, di Konoha. Apa tujuanmu? Kairoshiki tetap diam sejenak, memikirkan jawabannya. Situasi semakin tegang, seakan dua kekuatan besar sedang bersiap untuk bentrokan. Namun, alih-alih langsung menyerang, Kairoshiki menghela napas dalam-dalam. Aku bukan musuh Konoha, kata Kairoshiki akhirnya. Aku datang ke sini bukan untuk menghancurkan atau mengambil alih seperti yang mungkin dilakukan oleh para Otsutsuki lain. Kalau begitu, kenapa kau di sini? Saruto masih tetap waspada. Aku sedang dalam pelarian, jawab Kairoshiki dengan jujur. Bangsa Otsutsuki adalah makhluk yang sangat kuat, tapi mereka juga sangat kejam. Aku tidak ingin terlibat dalam rencana mereka yang jahat. Saruto sedikit melonggarkan ketegangannya, tetapi tetap tidak sepenuhnya percaya. Melarikan diri dari siapa? Para Otsutsuki memiliki banyak cabang klan, dan salah satunya sangat tertarik untuk menghancurkan kehidupan di bumi dan mengambil sumber daya cakra di sini, jelas Kairoshiki. Aku tidak ingin menjadi bagian dari itu. Saruto merasa sedikit simpati, tetapi dia tetap tidak bisa melepaskan kecurigaannya begitu saja. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kairoshiki menatapnya dengan mata yang jujur. Kau tidak harus mempercayaiku sekarang, tapi lihatlah sendiri. Sejak aku datang ke Konoha, apa aku pernah menimbulkan masalah? Aku hanya ingin menjalani hidupku tanpa ada yang memburuku. Saruto terdiam. Dia bisa merasakan kebenaran dalam kata-kata Kairoshiki. Saruto yang menyadari bahwa Kairoshiki juga memiliki darah Otsutsuki, merasakan dorongan kuat untuk menguji kekuatannya. Maka kita bertarung. Sebagai tanda persahabatan, kata Saruto dengan senyum penuh semangat. Kairoshiki memandang Saruto dengan tatapan tenang. Tapi dia bisa merasakan semangat yang membara di mata Saruto. Baiklah, jawab Kairoshiki dengan nada datar. Aku terima tantanganmu. Mereka berdua melangkah mundur beberapa langkah, bersiap untuk pertarungan. Saruto memulai serangan lebih dulu. Dia melesat dengan kecepatan tinggi, berusaha mengejutkan Kairoshiki dengan tendangan cepat yang disertai dengan cakra kuat di kakinya. Namun, Kairoshiki dengan tenang menghindari serangan tersebut. Tubuhnya bergerak seolah-olah sudah terbiasa dengan gaya bertarung Otsutsuki yang anggun dan efisien. Kairoshiki kemudian menyerang balik dengan jurus yang tak terduga. Dia mengangkat tangannya menciptakan semacam medan energi yang terlihat berbeda dari ninjutsu pada umumnya. Jutsu yang aneh, pikir Saruto dalam hati. Namun, dia tidak punya waktu untuk merenung terlalu lama. Medan energi itu mendekat dengan cepat. Saruto melompat ke belakang, mengaktifkan juganya untuk menganalisis pola cakra Kairoshiki.
Dia dapat melihat bahwa serangan Kairoshiki bukan sekadar serangan biasa. Ada elemen cakra Otsutsuki di dalamnya, membuat jutsunya jauh lebih kuat dari ninjutsu yang pernah dilihat Saruto sebelumnya. Dia benar-benar mirip dengan Otsutsuki, gumam Saruto sambil terus menghindari serangan-serangan Kairoshiki. Kairoshiki melanjutkan serangannya dengan teknik yang lebih intens. Dia mengeluarkan tombak cakra yang terlihat mirip dengan serangan yang pernah digunakan Momoshiki dan meluncurkannya ke arah Saruto. Saruto berusaha menghindar, tetapi satu tombak berhasil menyerempet lengannya, membuatnya terseret ke tanah. Kuat sekali, ujar Saruto sambil berdiri dengan susah payah. Namun dia tak menyerah. Aku takkan kalah semudah ini. Saruto menciptakan beberapa klon bayangan dan menyerang Kairoshiki dari berbagai arah. Namun Kairoshiki dengan mudah menghancurkan klon-klon tersebut, memperlihatkan betapa cepat dan tajam serangannya. Pertarungan semakin intens. Saruto, meskipun memiliki keunggulan dengan jugannya yang mampu melihat pergerakan lawan lebih jelas, masih kewalahan oleh kekuatan alami Kairoshiki. Tubuhnya terasa lelah dan beberapa kali dia terkena serangan langsung. Namun, bukannya merasa putus asa, Saruto justru semakin bersemangat. Ini yang aku inginkan, lawan yang setara, teriaknya dalam hati. Kairoshiki melihat tekad Saruto yang tak pernah padam meskipun tubuhnya sudah penuh luka. Kau keras kepala, kata Kairoshiki, tapi aku harus akui tekadmu luar biasa. Pada satu titik dalam pertarungan, Kairoshiki mengeluarkan jurus pamungkasnya. Saruto mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Saat debu dan asap mulai mereda, terlihat kedua petarung masih berdiri, namun Saruto tampak lebih lelah. Kairoshiki berdiri dengan napas yang berat, sementara Saruto tersungkur ke tanah, kehabisan tenaga. Aku kalah, kata Saruto sambil terengah-engah. Saruto mendengus, tidak percaya bahwa ada seseorang seusianya yang mampu mendesaknya sejauh ini. Dia bukan hanya cepat, tapi kekuatannya juga luar biasa, pikir Saruto. Pertarungan antara Saruto dan Kairoshiki semakin memanas. Kedua shinobi muda itu saling berhadapan dengan serius. Kairoshiki mengendalikan cakra Otsutsuki-nya dengan teknik yang rumit dan sulit diprediksi, membuat Saruto beberapa kali kewalahan. Namun dalam benak Saruto, tekad untuk mengalahkan lawan yang setara dengannya terus membara. Saruto mengingat pelatihan yang dia lakukan bersama Kawaki. Aku harus tetap tenang, pikirnya. Aku tidak bisa membiarkan amarah mengendalikan kekuatanku. Aku harus menggunakan pelajaran dari Oji-san untuk meningkatkan cakraku perlahan-lahan. Kairoshiki tersenyum kecil, sadar bahwa Saruto mulai kehilangan momentum. Sebuah bola energi besar terbentuk di tangannya, dan dia meluncurkannya ke arah Saruto. Saruto sempat terkejut dengan kekuatan tersebut. Namun, dia langsung bereaksi, mengaktifkan Jugan untuk melihat pola cakra Kairoshiki dengan lebih jelas. Aku bisa melihat alirannya, pikir Saruto. Dia segera melompat menghindar dengan kecepatan tinggi. Saruto kemudian memfokuskan cakra yang dia pelajari dari Kawaki. Perlahan-lahan dia meningkatkan kekuatan cakranya tanpa menggunakan karma. Setiap kali dia bergerak, kecepatannya bertambah. Setiap kali dia menyerang, kekuatannya semakin besar. Kairoshiki mengerutkan alis, menyadari perubahan di dalam Saruto. Apa yang sedang terjadi? Pikirnya. Kekuatannya meningkat. Bagaimana mungkin? Serangan demi serangan Kairoshiki semakin mudah ditebak oleh Saruto. Dengan menggunakan Jugan, Saruto mulai bisa membaca gerakan dan pola cakra Kairoshiki dengan lebih jelas. Setiap kali Kairoshiki mencoba melakukan serangan, Saruto selalu bisa menghindarinya dengan tepat waktu, dan balas menyerang dengan kekuatan yang semakin bertambah. Saruto terengah-engah, tapi di dalam dirinya ada kekuatan yang terus membesar. Teknik yang dia pelajari dari Kawaki mulai mengalir dengan lebih lancar. Ini kekuatan yang ku maksud. Kekuatan yang tidak mengandalkan karma. Aku bisa mengendalikannya, pikir Saruto. Dengan satu gerakan cepat, Saruto tiba-tiba muncul di belakang Kairoshiki, yang tidak sempat bereaksi.
Kairoshiki mencoba berbalik dan mengeluarkan pertahanan cakra terakhirnya. Tapi Saruto sudah terlalu cepat. Rasengan milik Saruto menghantam perisai cakra Kairoshiki dengan keras, menembusnya dan menghantam Kairoshiki dengan kekuatan dahsyat. Kairoshiki terlempar jauh dan jatuh dengan keras di tanah, tidak bisa bergerak. Saruto berdiri dengan napas terengah-engah. Juganya masih aktif dan dia bisa melihat bahwa cakra Kairoshiki sudah sangat lemah. Kairoshiki yang terbaring di tanah berusaha bangkit dengan susah payah. "Aku kalah?" bisiknya tidak percaya. "Bagaimana mungkin? Aku seorang Otsutsuki." "Aku juga seorang Otsutsuki, tapi itu bukan alasan untuk terus mengandalkan kekuatan itu." Saruto mendekat, mengulurkan tangannya untuk membantu Kairoshiki bangkit. "Kita harus melampaui batas diri kita," kata Saruto dengan suara tenang. Kairoshiki menatap Saruto dengan rasa hormat yang baru. "Kau kuat, lebih kuat dari yang aku kira." Dia menerima uluran tangan Saruto dan berdiri dengan susah payah. Kawaki, yang menyaksikan pertarungan dari kejauhan, tersenyum tipis. "Akhirnya kau mengerti, Saruto. Kau mulai bisa mengendalikan kekuatanmu." Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini ke teman-temanmu. Terima kasih.